Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Selamat datang dalam presentasi kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis komputer dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran anak usia dini yang diampu oleh Bunda Nita Anggi Purnama MPD. Materi yang akan kami sampaikan diantaranya pengertian, prinsip-prinsip, model-model, strategi, langkah-langkah, dan manfaat dari pembelajaran berbasis komputer. Sudah siap teman-teman? Mari kita bahas satu persatu. Materi yang pertama yaitu pengenalan tentang pembelajaran berbasis komputer. Pembelajaran berbasis komputer adalah pembelajaran dengan menggunakan software komputer atau CD pembelajaran berupa program komputer yang berisi tentang muatan pembelajaran, meliputi judul, tujuan, materi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Pembelajaran berbasis komputer adalah pengelolaan pembelajaran dengan memanfaatkan perangkat komputer. Pemanfaatan perangkat ini sering diidentifikasikan dengan penggunaan jaringan situs komputer dan internet. Namun sebetulnya komputer tidak sebatas pada perangkat komputer dan internet, melainkan juga meliputi media informasi lainnya seperti televisi, radio, multimedia, handphone, dan lain-lain. Pembelajaran berbasis komputer juga merupakan pembelajaran yang menempatkan komputer sebagai piranti sistem pembelajaran secara individual, sehingga siswa dapat berinteraksi langsung dengan sistem komputer yang telah didesain oleh guru. 2. Prinsip-prinsip pembelajaran berbasis komputer. Menurut Kuarta Ading Frana, disebutkan ada beberapa prinsip, diantaranya 1. Aktif. Siswa harus terlibat aktif oleh adanya proses belajar yang menarik dan bermakna. 2. Konstruktif. Siswa dapat menggabungkan ide-ide baru ke dalam pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. 3. Kolaboratif. Siswa dalam satu kelompok saling bekerja sama, berbagi ide, saran atau pengalaman, menasehati dan memberi masukan. 4. Antusiastik. Siswa secara aktif dan antusias berusaha mencapai tujuan yang diinginkan. 5. Dialogis. Merupakan suatu proses sosial dan dialogis di mana siswa memperoleh keuntungan dari proses komunikasi. 6. Kontekstual. Situasi belajar diarahkan pada proses belajar yang bermakna. 7. Reflektif. Siswa dapat menyadari serta merenungkan apa yang telah dipelajari sebagai bagian dari proses belajar itu sendiri. 8. Multisensori. Pembelajaran dapat disampaikan untuk berbagai modalitas belajar multisensori, baik audio, visual, maupun kinestetik. 9. High Order Thinking Skill Training. Melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti problem solving, pengambilan keputusan, dan lain-lain. Secara tidak langsung juga meningkatkan komputer dan media literasi. Materi selanjutnya yaitu tentang model-model pembelajaran berbasis komputer. Bagi anak usia dini memang sudah saatnya untuk dikenalkan teknologi informasi melalui pembelajaran berbasis komputer. Kenapa? Karena anak-anak kita sekarang ini hidup di zaman modern yang serba-serbinya berkaitan dengan teknologi. Maka dari itu ada beberapa model pembelajaran berbasis komputer. Di antaranya, yang pertama ada model drills. Model drills ini adalah suatu model dalam pembelajaran dengan jalan melatih siswa terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Yang kedua ada model tutorial. Program tutorial pada dasarnya sama dengan program bimbingan yang bertujuan memberikan bantuan kepada siswa agar mencapai hasil belajar secara optimal. Yang ketiga ada model simulasi. Model simulasi pada dasarnya merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk
pengalaman yang mendekati suasana sebenarnya dan berlangsung dalam suasana yang tanpa resiko. Yang keempat, ada model instructional game. Instructional game bertujuan untuk menyediakan pengalaman belajar yang memberikan fasilitas belajar untuk menambah siswa melalui bentuk permainan mendidik. 4. Strategi pembelajaran berbasis komputer. Beberapa strategi dalam mengolah materi untuk pembelajaran berbasis komputer yaitu: yang pertama, seleksi buku, yaitu memilih buku yang akan menjadi acuan dengan mempertimbangkan isi materi, tingkat kesulitan, metodologi instruksional, dan integritas keilmuan penulis. 2. Strukturisasi, yaitu diawali dengan membuat proposisi utama, makro, dan mikro. Langkah selanjutnya, mengalihkannya ke bentuk online sehingga didapat sebuah model presentasi teks. 3. Seleksi materi sesuai dengan kebutuhan siswa, yaitu pemilihan kembali terhadap materi yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. 4. Reduksi, yaitu penyederhanaan bahasa, visualisasi, dan penggunaan teknik historis dalam pemaparannya. Materi selanjutnya yaitu tentang langkah menyusun pembelajaran berbasis komputer. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam mengembangkan program pembelajaran berbasis komputer untuk siswa diantaranya. Yang pertama ada perencanaan awal. Perencanaan awal ini meliputi pengidentifikasian tujuan pembelajaran, kebutuhan belajar, atau mengidentifikasikan masalah-masalah dalam pembelajaran. Yang kedua, ada menyiapkan materi untuk software pembelajaran berbasis komputer. Perlu dipikirkan bagaimana menyusun materi software pembelajaran berbasis komputer. Yang ketiga yaitu mendesain softwarenya. Menurut Burke, di tahun 1982 ada beberapa jenis desain untuk software pembelajaran, yaitu yang pertama ada functional design atau desain pembelajaran berkaitan dengan fungsi pembelajaran. Yang kedua ada physical design atau desain fisiknya, ini berkaitan dengan alur yang harus diikuti siswa. Yang ketiga ada logical design atau desain logis. Ini berkaitan dengan strategi yang menyusun cara berpikir secara logis. Langkah yang keempat yaitu menyusun dokumentasi. Dokumentasi merupakan seperangkat petunjuk yang mendeskripsikan apa, bagaimana, mengapa, dan apapun yang perlu diketahui. Menjelaskan bagaimana program software pembelajaran dalam bentuk pembelajaran berbasis komputer ini. 6. Manfaat pembelajaran berbasis komputer. Dalam pembelajaran berbasis komputer, ada beberapa manfaat yang akan didapatkan, di antaranya: yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran. Yang kedua, anak didik mampu menciptakan sesuatu yang baru dan mampu memanfaatkan sesuatu yang telah ada. Yang ketiga, mendorong anak didik dalam mengekspresikan gagasan sebagai wujud kreativitas dengan menggunakan media pembelajaran berbasis komputer. 4. Mendorong guru untuk lebih kreatif dalam merancang media pembelajaran melalui komputer. Dan yang kelima, memperluas kesempatan belajar, meningkatkan efisiensi kualitas belajar mengajar, memfasilitasi pembentukan keterampilan, mendorong belajar sepanjang hayat, dan meningkatkan perencanaan kebijakan dan manajemen serta mengurangi kesenjangan digital. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.